Baik, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita masih ada sampai saat ini. Dalam kondisi dunia yang tidak sehat ini, tetapi tidak menjadi halangan bagi setiap kita orang percaya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Mungkin kita hanya beribadah di rumah lewat menonton live streaming ini, tapi hadirat Tuhan akan melawat kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau katakan sujud di altarnya. Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sama-sama katakan sujud di altar. Mari bawa hidupmu, bawa terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Percaya sesuatu terjadi, Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Mari ubah hidup kami, Tuhan. Ubah hidupku, Yesus. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari dengan sungguh-sungguh katakan haleluya Yesus. Sujud di altar. Mari bawa hidup
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Percaya mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Kemenangan terjadi. kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami datang lagi di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Karena Engkau beri kesempatan lagi bagi kami Tuhan, supaya kami kumpul bersama-sama, walaupun dalam jumlah yang kecil, tetapi kami rindu mempersembahkan pujian dan hormat kepada Tuhan. Bersama dengan seluruh jemaat yang tinggal di rumah, yang mengikuti kegiatan ibadat secara live streaming pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Engkau tolong, di mana mereka duduk, di mana mereka sedang mengikuti suasana ibadah ini. Kuasa Allah, Roh Kudus juga menguasai hati dan pikiran mereka. Sehingga dengan demikian mereka diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Kamu berdoa, biarlah Tuhan tolong dalam ibadah kami dari tempat ini, urapi dan bungkus kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, bersama dengan seluruh para pelayan Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu kami segera membuka ibadat kami di pagi hari ini. Jadilah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita tetap menyembah Tuhan sebab kita percaya Dia hadir pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dan mereka bersepakat menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, ku nyanyi Hosana.
Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiran. Sungguh-sungguh katakan, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
bersyukur untuk penyertaan-Mu Bapa. Engkau terlalu baik buat kami. Ajaib Engkau Tuhan, terlalu baik Tuhan. ajaib Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. nyata Terima bagi kasih kami. Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bawa ucapan syukur-Mu pagi hari ini. Kita mau sembah Tuhan kita sebab Dia Raja yang baik. Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau setia dalam kehidupan kami. Mari pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Hosana hanya bagi Raja kami, bagi Rajaku Tuhan yang Yesus. duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana Haleluya Yesus. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Raja kita, Dia yang layak disembah. Amin. Kita memuji, kita memuliakan Tuhan kita pagi hari ini. Biarlah anggur baru tercurah di tempat ini. Katakan amin. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Anggur baru tercurah di tempat ini. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab Dia Raja kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan
Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Haleluya. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Amin Tuhan Yesus. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari Kami percaya Tuhan. Mari penuhi kami semua Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Haleluya Yesus. Beritakan pada dunia Bahwa Yesuslah Raja. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Sekali lagi Raja. katakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya Mari tercurah di tempat ini Tuhan. Mari penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. api kemuliaannya tercurah Mari dari tercurah pada surga, hari ini Tuhan. penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, Segala raja, segala raja. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya Yesus. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat Amin. menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat.
habis akan dikalahkan. Amin. Kita tetap bangkit berdiri sebab kita percaya bahwa Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita bagi Tuhan kita. Sebab kita percaya Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dia tak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami siap dibentuk Tuhan. Kami siap ditegur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami Perlukan Engkau Tuhan. keajaiban, Kami butuh Engkau Tuhan. kami butuhkan Sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami ya Bapa di pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Di sepanjang hari ini Tuhan kami ada pagi ini karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami tak bisa jalan sendiri ya Tuhan. Kami tetap membutuhkan pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kalau kami berjalan sendiri di dalam kehidupan ini, kami tidak mampu dan kami tidak sanggup ya Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami butuh Engkau Tuhan. Menerangi jalan kami ya Tuhan. Walaupun berbagai masalah yang kami hadapi dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terutama di negara kami, bahkan daerah kami dipenuhi dengan berbagai macam penyakit ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Allah kami sanggup untuk menolong kami. Bahkan melenyapkan segala penyakit yang kami alami di negeri kami ini ya Tuhan. Teristimewa di daerah kami di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini Tuhan. Membuat kami sebagai umat-Mu terkadang kami tidak berdaya untuk kami menjalani hidup ini. Tetapi kami punya iman bahwa Allah kami sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu pagi ini kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Agar kami tetap berjalan, berharap dan bersandar kepada-Mu. Bagi hamba-Mu Tuhan Engkau berkati. Urapi dengan cara-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi rema bagi kami pada pagi ini, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa jemaat yang ada di rumah untuk kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa firman Allah adalah kekuatan Allah, saudara. Dan di hari-hari yang seperti ini, kita sebagai orang-orang percaya kita butuh yang namanya kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu mari siapkan kehidupan kita untuk kita diisi oleh firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengambil ayat firman Allah yang sama-sama kita akan belajar, kita akan menyimak, dan kita akan memperhatikan. Saudara bisa buka di dalam Alkitab saudara, di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang keempat. Markus pasalnya yang keempat. Kita akan baca satu ayat saja. Tetapi itu bercerita satu perikop. Kita akan baca satu ayat, Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-40, saudara-saudara. Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-40. Yang sudah dapat katakan amin. Kalau saudara-saudara sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Haleluya. Ini adalah sebuah cerita atau kisah di mana dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, yang tentunya di mana Yesus ingin menyampaikan atau memberitakan kabar kesukaan, saudara. Di dalam kisah ini kita menemukan perjalanan yang mereka hadapi. Ternyata menemukan atau diperhadapkan dengan sebuah peristiwa, sebuah kondisi
yang dimana itu sangat-sangat tidak menyenangkan secara manusia. Perahu yang mereka tumpangi, perahu yang mereka naiki dikatakan harus berhadapan dengan topan yang begitu dahsyat. Kalau kita melihat secara keseluruhan di dalam pembacaan perikop angin ribut diredahkan, kita akan menemukan banyak hal di sana saudara-saudara. Kita akan mendapati ada begitu banyak rema firman Allah yang bisa menjadi kekuatan kita hari-hari ini. Tetapi secara khusus, secara spesifik, saya ingin menyampaikan seperti apa yang kita sudah baca di ayatnya yang ke-40. Di mana ada sebuah kalimat yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Dikatakan, mengapa engkau takut dan mengapa engkau tidak percaya? Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kejadian ini, saya ingin membawa kita semua melihat dan masuk sama-sama di dalam makna firman Tuhan ini. Dalam perjalanan tersebut, yang bersama-sama dengan Yesus di atas perahu, saya boleh katakan itu bukan orang-orang biasa. Yang bersama dengan Yesus di dalam perahu itu bukan orang-orang biasa. Tetapi kalau kita melihat, bahkan dicatat di ayatnya yang ke-38, di bagian B dikatakan, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Yang bersama dengan Yesus adalah murid-murid Kristus. Yang ada di dalam perahu itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, saudara. Artinya saya boleh menjelaskan kepada kita semua, identitas murid-murid Kristus itu bukan seperti kebanyakan orang yang biasa-biasa. Kenapa? Kalau saudara melihat di dalam Injil Markus pasal-pasal yang sebelumnya, di mana Yesus mengadakan mujizat, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mentahirkan orang kusta. Murid-murid ada dan menyaksikan dengan mata kepalanya. Bukan hanya tentang mujizat, di mana Yesus seringkali berkhotbah di hadapan orang banyak. Murid-murid pun selalu ada dekat dengan Yesus. Mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus itu tentang kebenaran. Tidak sampai di sana juga. Ketika Yesus bersama dengan murid-murid secara pribadi, Yesus sering menyampaikan tentang perumpamaan-perumpamaan. Yesus dengan khusus memberikan pengajaran. Ingat, pengajaran Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan inilah yang membuat murid-murid, saya katakan, berbeda dengan orang lain. Mereka adalah orang-orang atau murid-murid yang sungguh luar biasa. Karena menikmati banyak pengalaman dengan Tuhan. Amin. Mungkin orang yang lain tidak menyaksikan mujizat yang Yesus buat. Murid-murid ada dan menyaksikan dengan pribadi. Mungkin orang lain tidak pernah mendengar khotbah Yesus. Murid-murid ada di sana dan senantiasa memberikan telinganya untuk mendengar apa yang Yesus katakan. Mungkin orang lain tidak pernah diajar, tidak pernah mendapatkan pengajaran. Tetapi murid-murid senantiasa mendapatkan pengajaran yang sehat dari Yesus secara pribadi. Dan mereka inilah yang ada di dalam perahu bersama-sama dengan Yesus. Amin. Bukan orang biasa. Saya mau tekankan hal ini, saudara. Yang ada bersama Yesus dalam situasi dan kondisi yang sulit ini bukan orang biasa.
Tetapi murid-murid yang hidup secara pribadi dengan Yesus. Dan ada banyak hal yang mereka bisa dapatkan dari sosok guru, yaitu Yesus itu sendiri. Tetapi, apa yang terjadi? Apa yang kemudian dialami oleh orang-orang hebat ini, saudara? Apa yang kemudian kita lihat di kisah ini? Waktu perahu itu sedang bertolak. Tiba-tiba taufan yang dahsyat, firman Allah mencatat, mulai menerpa perahu yang mereka tumpangi waktu itu. Keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Amin. Ingat saudara, keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau kita sudah lihat tadi pengalaman murid-murid dengan Yesus itu sungguh luar biasa. Tetapi kemudian mereka menjadi sosok yang berubah. Seolah-olah pengalaman-pengalaman tentang mujizat, pengalaman-pengalaman dengan khotbah Yesus, pengalaman-pengalaman dengan ajaran yang Yesus beri, semuanya berubah, saudara. Kalau saudara lihat di dalam pembacaan kita, ayat 37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Keadaan murid-murid sekejap berubah. Karena yang mereka hadapi, yang saat itu terjadi bukan angin yang sepoi-sepoi. Yang terjadi bukan ombak yang biasa-biasa, tetapi Alkitab mencatat ada taufan yang begitu dahsyat. Artinya taufan yang begitu dahsyat ini berbicara tentang situasi, tentang musibah yang di luar manusia. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Taufan yang begitu dahsyat berbicara tentang sebuah keadaan yang dimana kekuatan manusia tidak bisa untuk kita mengatasi hal yang seperti ini. Kalau mau lihat basic murid-murid Yesus, tidak diragukan tentang perahu, tidak diragukan tentang gelombang. Karena mereka dari latar belakang orang-orang yang senantiasa mencari ikan, saudara. Hal gelombang itu biasa. Ombak badai itu biasa. Tetapi kali ini, ingat baik-baik. Identitas mereka bukan lagi penjala ikan, tetapi mereka sudah menjadi murid Yesus. Yang setiap hari Yesus memberikan sesuatu yang bermakna bagi pertumbuhan kerohanian murid-murid. Tapi sekali lagi, semuanya bisa berubah. Ada taufan, ada kejadian yang secara manusia saya nggak bisa atasi ini. Yang secara manusia saya nggak bisa dengan kekuatan saya, dengan jabatan saya, dengan apa yang saya punya, saya akan halaukan semua ini. Nggak bisa, saudara. Saya mulai membawa kepada kita semua hari-hari ini. Saya dan saudara sedang diperhadapkan dengan situasi yang dimana kekuatan manusia tidak bisa menghadapi keadaan seperti ini. Benar saudara? Dengan ilmu, dengan harta, dengan kedudukan, semuanya tidak lolos dan semuanya tidak lepas
dari taufan yang dahsyat yang sedang kita hadapi. Bukan hanya mereka ada dalam situasi yang sulit. Bukan hanya mereka diperhadapkan dengan keadaan yang sangat-sangat terjepit dan tertekan. Tetapi di dalam pembacaan ini ayat 37 di sana juga dikatakan, bukan hanya taufan yang dahsyat, tetapi ada ombak yang juga menyembur masuk ke dalam perahu. Ada ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Saudara, sudah ada topan yang dahsyat, ombak itu masuk juga dalam perahu mereka. Kita sementara menghadapi topan yang begitu dahsyat, keadaan yang begitu sulit. Mungkin awal-awalnya ya baru goyang-goyang sedikit topan kita masih bisa. Tapi kok lama-lama ombaknya ini, airnya ini kok semakin masuk. Bahkan Alkitab mencatat sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau perahunya penuh dengan air, apa yang terjadi saudara? Maka perahu itu bisa tenggelam. Mungkin waktu menghadapi badai topan yang dahsyat ini, awalnya kita enjoy saja. Tetapi ombak yang masuk, yang mulai memenuhi perahu ini. Dalam kita menghadapi hal ini seringkali kita tidak sadar saudara. Ada sesuatu, ada hal-hal yang masuk dalam hidup kita. Ada berita-berita yang masuk dalam pikiran kita. Ada kabar-kabar yang masuk dalam pribadi kita. Ada hoax-hoax yang berkembang dan kemudian kita konsumsi setiap hari. Kalau itu yang masuk sudah penuh, seperti perahu yang semakin penuh dengan air, bisa terjadi sesuatu yang fatal. Saya mengingatkan kepada jemaat Tuhan, dalam situasi seperti ini, perhatikan baik-baik apa yang masuk di dalam kehidupanmu. Dalam menghadapi situasi seperti ini, yang masuk dalam kita seharusnya bukan kabar yang menakutkan, bukan kabar yang mengkhawatirkan, bukan berita-berita palsu yang membuat kita tidak berdaya, tetapi yang harus masuk, yang kita konsumsi hanyalah firman Allah yang menjadikan kita kuat. Amin. Apalagi sekarang keadaan kita stay at home, hanya di rumah doang, saudara. Apa yang masuk, saudara? Sudah di rumah, istri tidak, suami tidak ada, hanya istri sebatang karang sendirian di rumah. Apa yang masuk dalam kita? Saya lihat banyak sekali status-status ketika orang-orang berada di rumah. Yang lagi viral, saudara, drakor, drama Korea. Daripada bengong, nonton drama Korea aja. Daripada di rumah gak bikin apa-apa, kita nonton drama Korea. Padahal isinya tuh tentang perselingkuhan yang luar biasa, dibalut, dibungkus dengan cinta romantis yang begitu indah. Masuklah berita-berita seperti itu. Akhirnya mulai berpikir selingkuh itu indah. Oh, beta selingkuh sama dengan artis Korea. Halo saudara. Dalam situasi yang sukar dan sulit, perhatikan apa yang sedang masuk di dalam pribadimu. Jangan biarkan sesuatu yang buruk yang masuk terus seperti ombak yang masuk ke dalam perahu. Yang bisa membuat saya dan saudara tenggelam di tengah jalan. Hati-hati. Isilah pribadimu. Isilah bejana hatimu. Hanya dengan firman yang berasal dari Allah. Amin.
Isi hidup kita dengan firman yang berasal dari Allah, saudara. Bukan dengan hal-hal yang justru menenggelamkan kita, hal-hal yang merusak kita, hal-hal yang tidak bisa membuat kita melangkah ke depan. Dan ini yang terjadi dan dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Dan kesimpulannya, kondisi atau keadaan yang seperti ini sudah mengalami topan, sudah mengalami goncangan, dan hidup kita diisi bukan dengan sesuatu yang mendatangkan kekuatan, tetapi justru kita diisi dengan hal-hal buruk yang bisa menenggelamkan pengiringan kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Seperti yang dialami murid-murid. Sekejap mereka berubah. Mereka bangunkan Yesus. Guru, apakah engkau akan biarkan kita binasa? Mana mujizat yang lalu yang engkau lihat bersama dengan Yesus? Mana khotbah-khotbah Yesus yang engkau dengar di hari-hari yang lalu? Mana pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan secara pribadi supaya engkau tetap kuat di dalam Tuhan? Ingat, kondisi seperti ini membuat keadaan mental, integritas murid-murid Kristus berubah. Dan ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Jangan sampai dengan kondisi yang seperti ini engkau menjadi pribadi yang berubah. Amin. Jangan sampai dengan keadaan sulit seperti ini engkau menjadi yang berubah. Artinya berubah menjadi pribadi yang tidak lagi memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Yesus bertanya di ayatnya yang ke-40. Kenapa engkau menjadi takut? Dan kenapa engkau tidak ada dua hal, saudara. Yang Yesus angkat bukan masalah persoalan yang dihadapi. Yang Yesus tekankan di sini adalah kenapa engkau takut dan kenapa engkau tidak percaya. Topan itu Yesus cuma butuh dua kata, tenang, berhenti. Berhenti ngoni berhenti lu langsung tenang, saudara. Hanya dua kata yang keluar dari mulut Yesus. Stop, berhenti Jo, berhenti. Tangkis, siapa mau lawan Tuhan? Tetapi yang Yesus sorot di sini dengan penekanan yang lebih berarti tentunya. Bukan kepada topan, bukan kepada persoalan, bukan kepada situasi sulit yang kita hadapi. Tetapi yang Yesus perhatikan, fokus Yesus adalah kehidupan saya dan saudara. Kenapa engkau takut dan kenapa engkau tidak percaya? Seolah-olah ketakutan dan ketidakkepercayaan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Saya mencoba mencari dan menggali di dalam firman Allah, saudara. Kalau saudara buka di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-21. Saya buka dulu ini baru saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan Yesus dengan ketakutan di sini. Wahyu pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-8, saudara-saudara. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 firman Allah berkata, tetapi orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji dan lain sebagainya, firman Allah berkata apa? Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Di
Disinilah Yesus ingin memaparkan dan menjelaskan bahayanya ketika murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya hidup di dalam ketakutan dan tidak percaya akan kuasa Tuhan. Saya harus ingatkan jemaat Tuhan. Dan saya harus sampaikan tentang kebenaran ini. Di dalam kitab Markus 4 ayatnya yang ke-40 dengan Wahyu pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-8, kata takut di sana itu memakai kata yang sama di dalam bahasa aslinya, Saudara. Bahasa Yunani, terjemahan Yunani dikatakan di sana dengan kata deilos atau baca dilos. Sama. Baik yang di Markus bahkan yang di Wahyu dengan kata dilos. Karena bicara takut itu ada dua hal, Saudara. Ada takut yang baik dan ada takut yang negatif. Kalau pobos itu ketakutan akan Tuhan, menghormati Tuhan itu takut yang baik. Tetapi yang Yesus tekankan di sini, yang Yesus bertanya dan menegur murid-muridnya, ini berbicara tentang ketakutan yang sifatnya negatif. Memakai kata dilos, artinya adalah ketakutan yang melemahkan iman. Ingat saudara, ketakutan yang melemahkan iman dan berujung kepada ketidaktaatan akan Tuhan. Dilos atau ketakutan artinya ketakutan yang melemahkan iman dan berujung kepada ketidaktaatan akan Tuhan. Jadi saudara harus tahu apa yang Yesus maksudkan dengan ketakutan. Yesus bukan ledek murid-murid, lu takut tenggelam kok. Bukan itu maksudnya saudara. Lu takut mati kok. Siapa yang tidak takut mati? Coba jawab saudara. Coba cari orang yang corona kok saudara peluk-peluk kok cium-cium. Takut di sini bukan seperti itu. Yang Yesus tegur, Yesus ingin buka bahwa dilos. Ada ketakutan yang bisa melemahkan iman kita dan berujung eksekusinya kita tidak taat lagi akan Tuhan. Amin. Situasi yang sulit seperti ini, jangan sampai engkau menjadi murid Kristus yang ada dalam keadaan dilos. Imanmu akan lemah dan engkau tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu pasti. Firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa karena engkau sudah dilos, imanmu sudah drop, boro-boro. Betul? Firman Allah berkata bersyukurlah dalam segala hal. Tapi karena kita sudah dilos, hidup dalam ketakutan yang membuat iman kita lemah, ujung-ujungnya kita gak bisa lakukan apa yang Tuhan mau saudara. Padahal firman Allah berkata, orang yang mengasihi aku adalah orang yang mau melakukan perintahku. Mari saudara, kita cross check kehidupan kita. Jangan sampai kita pakai dasi, tetapi kita sedang dalam keadaan dilos. Jangan sampai kita menjadi worship leader, tetapi kita dalam kondisi dilos. Jangan sampai kelihatannya pelayanan, tetapi engkau sementara dalam situasi yang dilos. Ketakutan yang melemahkan imanmu. Dan akhirnya engkau tidak mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Ini berbahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Tuhan tidak main-main dengan ketakutan ini saudara. Karena firman Allah mencatat dengan jelas. Orang yang menjadi dilos, ingat, bagiannya bukan dengan kebangkitan pertama, tetapi firman Allah mencatat ada kematian yang kedua. Berbicara tentang api kekal, berbicara tentang pemisahan sampai selama-lamanya antara manusia dengan Allah.
Tidak ada lagi kesempatan. Kalau engkau sudah masuk di dalam bab ini. Saya ingin ingatkan kepada kita semua. Siapapun Anda, apapun profesimu, apapun situasi dan keadaanmu. Jangan biarkan engkau menjadi dilos. Amin. Jangan biarkan engkau hidup menjadi orang yang takut. Saya sudah sampaikan artinya, saudara jangan salahkan arti. Ketakutan yang dimaksud adalah ketakutan yang dimana iman kita lemah. Kemudian kita jadi orang yang tidak mampu melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau sampai eksekusinya kita nggak berani lakukan firman, jangan salahkan Tuhan. Ketika bagian kita bukan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Kalau kita tidak mampu melakukan firman, jangan salahkan Tuhan. Kalau namaku tidak tercatat di dalam buku kehidupan. Oleh sebab itu, melalui kesempatan firman Allah pagi hari ini, saudara-saudara yang ada di tempat ini, saudara-saudara yang ada di rumah, lihat kondisimu sekarang. Kalau engkau sementara ada dalam situasi dan keadaan yang sama seperti firman Allah tulis, dilos, ketakutan yang membuat imanmu lemah. Ingat saudara, awalnya ketakutan itu membuat iman lemah. Dan eksekusinya, kalau sudah lemah, Anda tidak mungkin bisa melakukan firman Allah. Jangan biarkan keadaan seperti ini menguasai pribadi kita, murid-murid Kristus. Jangan biarkan kondisi seperti ini membayang-bayangi hidup kita setiap hari. Yesus sanggup dan Yesus bisa. Dan Yesus bukan Allah yang tidak memperhatikan seperti apa yang dikatakan murid-murid. Apa engkau biarkan kami binasa? Ingat saudara. Itu perkataan dilos. Perkataan orang yang iman sedang lemah. Kalau saudara iman kuat, saudara sudah tahu rancangan Allah. Dia sendiri berfirman, aku tidak ingin melihat umat-umatku binasa. Justru yang dia lakukan, aku ingin menyelamatkan umat manusia. Supaya apa? Kembali manusia dengan Allah bisa hidup bersama-sama. Saudara, kalau ada kata-katamu yang negatif, pikiranmu yang negatif, hatimu yang negatif, berarti engkau sementara ada dalam keadaan seperti ini. Ada sementara dengan situasi dilos, ketakutan yang melemahkan iman. Yang jadi berbahaya, kita tidak bisa lagi lakukan firman Allah. Gak bisa, karena tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Dan firman Allah pagi hari ini, saya ingin share kepada kita semua. Kita tidak tahu topan yang dahsyat ini akan berakhir sampai kapan. Tapi ingat, yang menjadi fokus, yang menjadi perhatian Tuhan, bukan tentang keadaan ini. Tetapi Tuhan memperhatikan ciptaannya yang serupa dan segambar dengan Dia. Saya dan saudara itu berarti di hadapan Tuhan. Dia tidak mau apa yang Dia sudah lakukan baru-baru kita alami Paskah, itu akhirnya rusak. Kita tidak jadi orang yang mendapat keselamatan. Tetapi justru dalam situasi dilos ini, ketakutan ini, kita drop dan kita tidak bisa lakukan firman. Saya harap jemaat di tempat ini, jemaat di rumah, tetap lakukan firman Allah.
Amin. Tetap lakukan firman Allah. Karena itu yang Tuhan mau. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rancangan yang luar biasa bagi kita semua. Kita tidak pernah menyelami dan kita tidak bisa tahu apa yang menjadi pikiran Tuhan. Tetapi lewat kisah ini kita dikuatkan. Topan yang dahsyat, topan yang tidak mampu kita hadapi secara manusia. Hanya butuh 2 kata dari mulut Yesus. Diam, tenang. Semuanya reda dan teduh. Hari-hari ini kita butuh belas kasihan Tuhan, saudara. Jangan buat hidupmu dalam kepanikan dan ketakutan. Karena harganya sangat-sangat menderita. Dilos membuat engkau masuk dalam kematian yang kedua. Bicara tentang siksaan api neraka yang kekal. Tidak pandang siapa kita. Kalau kita dilos, kita semakin jauh dari keselamatan. Saya tidak perpanjang firman Allah. Saya bisa undang pemain musik maju ke depan. Saya hanya ingin menguatkan kita semua. Kita tidak bisa mengatur ritme. Dan kita tidak bisa mengatur skenario Tuhan. Justru Tuhan yang melakukan segala sesuatu untuk supaya memurnikan kita. Menjadi umat-umat yang semakin sempurna. Sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Saudara tidak perlu bertanya-tanya sampai kapan badai ini akan terus ada. Yang harus kita perhatikan. Jangan sampai dengan keadaan seperti ini. Yang awalnya kita seperti murid Kristus hidup dalam mujizat. Kita hidup dalam khotbah-khotbah gembala. Kita hidup dengan pengajaran-pengajaran yang diisi sehat. Tetapi karena situasi, karena kondisi, kita mulai diisi, masuk dengan hal-hal yang justru membuat kita lemah. Tetapi Tuhan mau, isilah hidupmu dengan kebenaran firman. Isilah bejana hatimu dengan sesuatu yang membuat engkau mampu bertahan hari ini. Apapun yang terjadi, firman Tuhan tidak memandang siapa kita. Siapapun kita, kalau kita ada di posisi di loss, Tuhan ingatkan, segera berubah, segera keluar dari keadaan yang seperti itu. Karena aku merancang engkau bukan untuk pada kekekalan api neraka, tetapi aku membentuk engkau supaya engkau bisa tinggal bersama-sama dengan aku dalam surga yang kekal. Saudara bisa tutup Alkitab, saudara. Tutup mata jasmanimu. Kalau Anda diingatkan firman Allah, bersyukurlah sama Tuhan. Tuhan tekankan tentang ketakutan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena ini sifatnya sangat berbahaya. Akan timbul pikiran-pikiran negatif. Akan timbul perilaku-perilaku anarkis. Bahkan itu yang akan membuat hubungan Anda dengan Tuhan semakin jauh. Tetapi hari ini firman Allah datang mengingatkan kita semua. Tetap bergantung dan tetap memandang kepada Tuhan. Tuhan peduli dan Tuhan mengerti apa yang terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jalanmu tak
terselami oleh setiap hati kami. Katakan, namun satu yang kupercaya. Namun satu hal ku percaya, Tuhan punya rencana yang indah, saudara. ada Yang bukan sekarang kita lihat. Puji Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran Tuhan. arti kehadiran-Mu. Ada arti ketika Dia hadir dalam hidupmu. Nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Anda akan aman. Sejahtera Engkau akan menikmati sejahtera. Walaupun engkau ada di tengah-tengah badai hidup ini, rasakan keindahan hadiran-Mu. Mari kita bangkit berdiri semua. Katakan di hadapan Tuhan, jalan-Mu tak terselami. Terima kasih Bapa. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya. Kami percaya rencana-Mu. ada rencana yang Kami percaya rancangan Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, yang sudah mengajar kami untuk kami senantiasa hidup bergantung kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau situasi yang seperti ini seringkali membuat kami orang-orang yang takut. Tetapi kami tidak ingin kehilangan keselamatan. Kami tidak ingin hilang pengharapan. Oleh sebab itu Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan lewat Roh Kudus. Supaya kami senantiasa bertahan, melakukan firman-Mu, dan tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang sungguh indah dan luar biasa. Mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati dari tempat yang maha tinggi sesuai dengan janji firman Allah. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Baik jemaat yang ada di rumah maupun jemaat yang ada tempat ini, kita mau setiapkan setiap korban kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan jiwa. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan jiwa. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita segera mengakhiri ibadat kita pada saat ini. Kita angkat sebuah pujian menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Dialah Roh Kudus yang pegang tangan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi badai kehidupan. Kita jalani bersama dengan Dia. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Bersenandung terus bagi Tuhan. Dengan pujian ini aku menyampaikan isi hatiku. Peganglah tanganku Roh, mengundang Dia untuk memegang tangan saudara. Sampaikan kepada Tuhan, engkau butuh Tuhan. Engkau membutuhkan Roh Kudus. Jalan Gloria merasa segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
Tuhan. Bawalah diriku dalam segala, Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Bawalah diriku ke dalam kebenaran. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami, inilah permohonan kami, inilah permintaan kami kepadamu Tuhan. Roh Kudus, jangan biarkan kami sendiri. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup menjalani hidup di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Berita-berita liar mulai berkembang di sana sini, mengganggu iman kami. Tapi kami pegang firman Allah hari ini, meneguhkan kami. Kami tidak perlu takut, sebab yang menyertai kami adalah Tuhan, yang bersama dengan kami dalam bahtera perjalanan iman kami. Ada Yesus di sana. Jika sekalipun badai menghadang, sekalipun ombak menyembur masuk ke dalam bahtera, sekalipun terjadi ketakutan di sana sini, tapi kami tetap tenang bersama dengan Tuhan. Kami berdoa kepadamu pada saat ini Tuhan. Situasi yang sedang melanda seluruh dunia, khususnya di dalam negara kami Republik Indonesia ini, di Nusa Tenggara Timur dan di Timur Tengah Selatan, bahkan sampai kepada desa-desa terpencil, semuanya sedang dicengkrama dengan rasa takut yang luar biasa atas apa yang bernama corona atau virus ini Tuhan. Tapi kami punya Allah yang hebat, kami punya Yesus, kami punya Tuhan, kami punya Roh Kudus. Kami tidak takut hal itu, sebab kami tidak sendiri, tapi kami bersama dengan Tuhan. Hai virus, engkau tidak punya hak atas kami. Engkau tidak punya hak atas kami. Yang berhak dalam diri kami hanyalah Yesus, hanyalah Roh Kudus, hanyalah firman Allah yang menata seluruh kehidupan kami, memproteksi kami, sehingga kami tidak terganggu dengan apapun yang datang dari dunia ini. Makasih banyak Bapa Sorgawi, makasih banyak kalau kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami juga sudah mempersembahkan pujian kami, sudah juga mempersembahkan seluruh korban-korban kami Tuhan. Kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Pelayanan hari ini biar menjadi berkat bagi setiap orang, bagi umat ketebusan-Mu yang walaupun cuma tinggal di rumah sana, tetapi ada kuasa Tuhan yang mengalir di sana. Terima kasih Tuhan. Kami dapat mengampuni orang lain yang berdosa kepada kami, karena Tuhan juga mengampuni semua salah dan dosa kami. Inilah doa kami akhiri seluruh rangkaian ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tadahkan tangan imanmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Akhirnya saudaraku sekalian, marilah kita semua pulang ke rumah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah yang Bapa, cinta dan kasih sayangnya melalui Yesus Kristus Sang Putra, serta perlindungan, penjagaan di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian, mulai saat siang hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, menyambut kita pergi untuk tinggal bersama dengan Dia buat selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat pagi, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada minggu depan. Tuhan memberkati. Haleluya.